Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal latihan OSR bidang studi matematika tingkat SMP. Oke, langsung aja ya kita bahas dari soal nomor 1. Perhatikan segitiga ABC dan lingkaran dalam pada gambar di bawah ini. Jika segitiga ABC sama sisi dengan CD 6 cm, maka luas daerah lingkaran dalam adalah, nah yang ditanyakan adalah luas daerah lingkaran dalam atau luas lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya apa sih? Luas lingkaran yaitu rumusnya pi r kuadrat. Jadi kita butuh jari-jari, sedangkan jari-jarinya kan belum diketahui, berarti kita harus mencari ya. Di sini diketahui CD adalah 6 cm, berarti di sini 6 cm gitu ya. Berarti kalau dia sama sisi, ini kan dia juga 6 juga ya. Berarti AB ini adalah 12, ke sini juga 12. Oke, sekarang kita akan mencari jari-jari. Lingkaran itu kan punya yang namanya titik pusat. Nah, kita anggap di sini adalah titik P. Kemudian kita tarik dari titik pusat ke titik potong antara lingkaran sama garis. Kita misalkan di sini adalah titik Q. Berarti dari P ke Q ini adalah jari-jari. Dari P ke D dia juga jari-jari. Gitu ya. Jadi kita harus mencari PQ atau PD. Nah, dari segitiga ADC ini kan dia siku-siku di D ya. Maka kita bisa menghitung AD dengan menggunakan rumus Pitagoras. AD sama dengan akar dari dengan Pitagoras ya, berarti AC kuadrat dikurangi sama CD kuadrat. Jadi akar dari AC, AC-nya kan 12, berarti 12 kuadrat dikurangi CD kuadrat, berarti 6 kuadrat. Akar dari 144 dikurangi 36, atau akar dari 108 ya. 108 itu kan sama aja dengan 36 dikali 3. Akar 36 itu kan 6, berarti 6 akar 3. Oke, AD-nya udah ketemu. Nah, setelah AD ketemu, kita bisa mencari PQ atau mencari jari-jari dengan memanfaatkan kesebangunan antara segitiga APQ dengan segitiga ACD ya. Jadi APQ sama ACD ini kan dia sebangun, ya kan? Maka dia berlaku PQ dibanding sama AP sama dengan CD dibanding sama AC dengan kesebangunan ya. PQ-nya berapa? P ke Q ini kan sama aja dengan R ya, kita tulis R dibagi sama AP. AP ini berarti kan AD dikurangi PD. AD-nya yaitu 6 akar 3, berarti 6 akar 3 dikurangi PD-nya yaitu R sama dengan CD-nya kan 6, berarti 6 per AC-nya yaitu 12. Jadi R dibagi 6 akar 3 min R sama dengan, ini kalau diperkecil 1 per 2 gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita kalikan silang, berarti 2R sama dengan 6 akar 3 dikurangi R. Ini min R-nya pindah ruas, 2R tambah R yaitu 3R sama dengan 6 akar 3, sehingga diperoleh R sama dengan 6 bagi 3 yaitu 2, jadi 2 akar 3. Nah, setelah R-nya ketemu, berarti kita bisa menghitung luas lingkaran. Luas lingkaran yaitu pi R kuadrat. Jadi pi R-nya yaitu 2 akar 3 kuadrat. Jadi pi dikalikan 2 kuadrat itu 4, akar 3 dikuadratin itu 3. 4 kali 3 yaitu 12, berarti 12 pi. Jawabannya yaitu yang P. Nomor 2, diketahui jajaran genjang ABCD dengan AB 10 cm, titik P berada di garis diagonal BD dan sebagai titik potong garis BD dan AK, serta titik Q terletak pada CD dan BP sama dengan 2 DP. Panjang dari DQ adalah, nah jadi kita harus bisa merumuskan soal ini ke dalam gambar ya. Berarti kita gambar terlebih dahulu jajaran genjangnya. Jajaran genjang. Nah, jadi di sini ada jajaran genjang A, B, C, D. Gitu ya. Di sini diketahui AB itu 10, berarti dari A ke B ini 10.
titik P berada di diagonal BD. Jadi B ke D ini kan dia ada garis diagonal ya. Nah, titik P itu dia ada di sini, tapi posisinya di mana kita nggak tahu ya. Dan sebagai titik potong garis BD dan AQ, BD sama AQ. Nah Q-nya kita nggak tahu nih di mana. Q terletak pada CD. Q itu dia di sini, ya. Q-nya di sini berarti, misalkan Q-nya di sini ya. Jadi nanti kita tarik garis dari A ke Q, gini. Nah di sini dibilang P ini berada pada diagonal BD dan merupakan titik potong antara garis BD sama AQ ya. Berarti dia di sini posisinya ya. Berarti ini si P, ini si Q, gitu ya. BP sama dengan 2 DP. BP sama dengan 2 DP. Berarti perbandingannya gimana nih? BP sama dengan 2 DP. Nah, jadi BP per DP pindah ke sini ya, sama dengan 2:1. Berarti BP-nya 2, DP-nya 1. Jadi di sini 2, di sini 1 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari panjang dari DQ. D ke Q. Nah, DQ ini berapa? Gitu ya. Nah, berarti kita gunakan kesebangunan lagi ya. Jadi untuk soal-soal OSN itu sering sekali keluar kesebangunan. Jadi kalian harus paham konsep dari kesebangunan. Oke, kita lihat di sini segitiga PQD, segitiga PQD itu kan dia sebangun sama PAB ya. Nah, ini kan dia sebangun nih. Kalau dia sebangun berarti dia berlaku apa? Berlaku DQ dibanding sama AB sama dengan DP dibanding sama BP, gitu kan ya. Tinggal kita masukkan aja DQ, DQ-nya kan yang ditanyakan ya, DQ dibanding sama AB, AB-nya kan 10 sama dengan DP, DP-nya 1 dibanding sama BP, BP-nya 2. Udah, berarti tinggal kita pindah ruaskan aja. Berarti DQ sama dengan setengah dikalikan 10, yaitu 5. Ketemu deh jawabannya yang D. Nomor 3, nah ini cukup mudah juga. Menjelang tahun baru, harga sebuah kacamata dipotong atau didiskon 2 kali seperti dinyatakan pada tanda di bawah ini. Jadi diskonnya itu 2 kali ya. Setelah diskon dia didiskon lagi. Seorang pembeli membayar sebesar 168.750 untuk kacamata tersebut. Berapakah harga kacamata tersebut sebelum dipotong diskonnya? Gitu ya. Jadi kita misalkan terlebih dahulu deh. Kita misalkan harga sebelum diskon atau harga normalnya ya. Kita misalkan harga normal kacamata, harga normalnya itu adalah A ya. Di diskon yang pertama, untuk diskon yang pertama itu kan dia didiskon 50% ya kan. Jadi harga setelah diskon itu kan 50% dikalikan A ya. Berarti setengah A ya, setengahnya karena kan didiskon 50%. Kemudian untuk di diskon yang kedua, itu dia didiskon sebesar 10%. Kalau dia didiskon sebesar 10%, maka kan harga yang harus dibayar itu adalah 90% kan ya. Yang harus dibayar yaitu 90% dari harga setelah diskon. Berarti dari setengah A. Gitu ya. Nah, jadi ini harga yang harus dibayar. Ya, 90% dikalikan setengah A itu nilainya 168.750. 90% itu sama aja dengan 90/100 dikalikan setengah A sama dengan 168.750. Nah, ini kita coret-coret dulu aja ya. Ini nolnya kita coret. Ini nggak bisa dicoret lagi ya, berarti 9A per 20 sama dengan 168.750. Jadi dengan kata lain A sama dengan 168.750 dikalikan 20 per 9. Udah, ini dia dihitung manual aja nih. Hasilnya yaitu 375.000. Itu jawabannya yang C. Nomor 4, bilangan prima P dan Q masing-masing 2 digit. Hasil penjumlahan P dan Q merupakan bilangan 2 digit yang digitnya sama.
Jika bilangan 3 digit R merupakan perkalian P dan Q, maka dua nilai R yang mungkin adalah, nah kita lihat ya, bilangan prima. Bilangan prima 2 digit. 2 digit itu kan kayak 11, 12, 13, 14 gitu ya, tetapi yang bilangan prima. Nah, kalau bilangan prima 2 digit itu kan otomatis ganjil, ya kan? Ya, jadi nilai P plus Q-nya pastilah genap gitu. Hasil penjumlahan P plus Q, jadi P plus Q kan genap. Nah, di sini dibilang bahwa bilangan 2 digitnya itu sama ya. Jadi 2 digit itu yang sama. Kalau misalkan P plus Q genap yang digitnya sama, berarti kan kemungkinannya apa aja nih? Kemungkinannya kan bisa aja 22. Kalau 11 kan nggak mungkin ya, 11 kan ganjil. Kemudian 44. Pokoknya yang genap 66. Kemudian 88, berarti kan kemungkinannya yang ini nih. Nah, berarti nanti kita cari satu persatu ya. Kemungkinan yang pertama, P plus Q hasilnya adalah 22, maka pasangan P sama Q yang mungkin itu adalah, yang memungkinkan yaitu 11 sama 11. Kemudian kita cari R-nya. Kalau P sama Q-nya 11 sama 11, berarti R-nya berapa nih? R itu kan dia perkalian antara P sama Q ya, berarti 11 dikali 11 sama dengan 121. Kemungkinannya cuma 1 untuk P plus Q sama dengan 22. Kemudian yang kedua, P plus Q sama dengan 44. Nah, berarti pasangan P sama Q yang mungkin itu adalah 13 sama 31 ya, 13 prima, 31 juga prima gitu ya, atau kebalikannya 31 sama 13. Hingga R adalah 13 dikalikan 31 sama dengan 403. Kemudian untuk yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, P plus Q sama dengan 66. Berarti bilangan yang mungkin itu 66 pasangannya berapa aja nih? 13 sama 53, kemudian bisa juga 19 sama 47 ya kan, bisa juga 23 sama 43 atau kebalikannya. Nah, kalau ini berarti diperoleh R sama dengan 13 kali 53 yaitu 689. Sedangkan yang ini R sama dengan 19 kali 47 nilainya 893. Sedangkan yang ini R sama dengan 23 dikalikan 43 yaitu 989. Kemudian yang terakhir, untuk kemungkinan yang terakhir P plus Q adalah 88. Ini enggak ada pasangannya ya, tidak ada. Udah saya cari, dia nggak ada pasangannya, sehingga yang mungkin adalah, ini yang ditanyakan kan dua nilai R yang mungkin. Berarti opsinya ya, yang A 121 sama 143, 121 ada, 143 nggak ada. Yang B 169 nggak ada, yang C 403 ada, 989 juga ada ya. Berarti jawabannya yaitu yang C. Nah, oke, itu tadi 4 buah soal untuk latihan menuju OSN tahun 2024. Semoga diberikan kemudahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.